Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Putri Wijaya Kusuma dengan NPM 101211457. Saya dari kelas C10 Manajemen. Dalam video ini saya akan memaparkan bab Ma'rifatul Insan. Insan terdiri dari dua kata. Pertama, ma'rifat yang berarti mengenal, dan insan manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan adalah mengenali diri sendiri atau manusia. Secara istilah, ma'rifatul insan adalah suatu proses mengenal atau memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Pertama, ta'riful insan atau definisi manusia. Kata manusia berasal dari dua kata, yaitu manu bahasa Sanskerta dan mens dari bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau manusia yang berakal budi. Manusia juga merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Manusia diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Yang pertama, unsur bumi atau at-turab. Malaikat Ijrail mengambil saripati tanah dari bumi atas perintah Allah. Dan yang kedua, setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ar-ruh untuk menyempurnakan jasad seorang manusia. Allah juga memberikan tiga unsur utama kepada manusia. Yang pertama itu al-qalb atau hati. Dengan hati kita bisa menyadari dan merasakan. Hati secara syariah adalah segumpal daging yang mana baik buruknya berdampak terhadap seseorang. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Di dalam hati terletak al-azmu, tekad, niat, keputusan yang bersumber dari keyakinan. Di sini juga letaknya takwa. Al-aqlu atau akal. Dengan akal kita dapat berpikir dan membayangkan. Akal merupakan alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang qauliyah. Berpikir dengan akal akan berujung Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang ketiga, jasad. Jasad sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Sebab yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang pertama, makhluk ciptaan. Menurut KBBI, makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Yang pertama, alal fitrah. Maksudnya, Allah menciptakan manusia berada di atas fitrah, yang kecenderungannya berada pada kebenaran dan patuh kepadanya. Yang kedua adalah dhaif, lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah, terutama lemah menghadapi godaan hawa nafsu. Yang ketiga, jahil atau bodoh, karena tidak mengetahui apa yang dipikulnya. Keempat, yaitu fakir. Manusia selalu berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Poin yang kedua dalam hakikatul insan yaitu mukarramun, dimuliakan. Manusia dimuliakan oleh Allah dengan tiupkan ruh sebagaimana firman Allah. Yang kedua, al-imtiyaj, manusia diberikan keistimewaan dibandingkan makhluk lainnya. Dan yang ketiga, bahwasannya alam ditundukkan kepadanya. Allah menciptakan alam semesta untuk manusia agar manusia dapat mengambil manfaatnya. Poin yang ketiga dalam hakikatul insan yaitu mukallafun, dibebani atau diamanahi. Pertama, manusia itu harus al-ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sesuai dengan firman Allah dibebani yang kedua yaitu al-khilafah, kepemimpinan, bahwa manusia harus melindungi, menjaga dan merawat alam semesta yang ada di bumi ini. Poin keempat, dalam subbab hakikatul insan yaitu mukhayyarun, bebas memilih. Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Yang pertama, al-iman. Apakah manusia akan beriman kepada Allah atau al-kufro atau kafir kepada Allah. Dan poin yang kelima, dari hakikatul insan yaitu muz'ziyun, tanggung jawab atau balasan. Orang yang memilih al-iman maka akan mendapatkan al-jannah atau surga. Dan untuk mereka yang memilih al-kufru atau kafir maka akan mendapatkan balasan an-naru, neraka. Subbab yang ketiga, toqotul insan atau potensi manusia. Potensi dalam pandangan Islam adalah sebuah anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dengan kemampuan. Maka dari itu, Allah membekali dengan potensi yang ada dalam dirinya. Potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia ada 3. Yang pertama, potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah Al-Mulk ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yang artinya, katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. 3 potensi tadi akan Allah minta pertanggungjawabannya kelak. Atau al-mas'uliyah, tanggung jawab. Dalam memikul al-mas'uliyah atau tanggung jawab, manusia diberikan 2 pilihan oleh Allah. Yang pertama, ada al-amanah atau amanah. Sesuatu yang dapat dipercaya, dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. Di dunia, orang yang memiliki sifat amanah akan Allah anugerahi dengan kehormatan khalifah atau kepemimpinan. Seorang yang khilafah, yang diberikan kepemimpinan oleh Allah, akan memperhatikan hal-hal berikut. Sifat yang kedua yaitu al-khiyanat, orang yang mengingkari atau orang yang tidak bisa menjaga, melindungi apa yang sudah Allah amanahkan di dunia ini. Maka Allah memberikan berbagai perumpamaan bagi orang yang khianat. Subbab yang keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Istilah nafsu adalah latifah, yaitu sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik jasmani maupun rohani. Maka dari itu sering disebut dengan hawa nafsu. Nafsu atau nafs atau jiwa dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir, kemuliaan seorang hamba dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, jiwa yang aruh berada di atas al-hawa. Jiwa ini kecenderungannya kepada zikir, selalu mengingat Allah. Jiwa ini disebut juga dengan nafsul mutmainnah, seperti dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Arti dari nafsul mutmainnah yaitu memiliki jiwa yang tenang atau tentram. Yang kedua, jiwa yang aruh tarik-menarik dengan al-hawa. Jiwa ini masih dipengaruhi oleh ar-rayu atau rasio. Sedangkan ar-rayu pijakannya adalah zon atau sangkaan, maka jiwa ini selalu ragu memilih antara iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Jiwa ini disebut juga nafsul lawwamah karena sering menyesali dirinya sendiri. Yang ketiga, jiwa yang aruhnya dikendalikan oleh as-syahwat atau ruh yang berada di atas syahwat. Jiwa ini kecenderungannya
kepada syahwat semata. Dan disebut juga dengan nafsu ammaratu bisu, yaitu jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa dan berorientasi pada syahwat, maka akan memiliki kerugian besar. Sekian pemaparan materi dari saya tentang bab Ma'rifatul Insan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.